bagaimana cara sukses dalam hidup? Merangkul perubahan mengarah pada sikap positif yang berfokus pada hubungan perawatan diri. Untuk menjadi sukses dalam hidup, Anda harus bekerja keras. Anda akan menghadapi kegagalan, kehilangan hubungan, sakit hati dan sakit fisik. Namun, jika Anda mengubah pola pikir Anda, mengembangkan sikap positif dan menekankan hubungan, Anda tidak hanya akan melewati hidup, tetapi Anda akan mendominasi hidup. Metode 1. Terima perubahannya. 1. Terimalah perubahan yang tak terelakkan. Tidak ada yang diperbaiki. Musim, cuaca, tren mode, teknologi, semua ini terus berubah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang permanen. Jika Anda mengalami kesulitan, itu pun tidak akan bertahan. Namun, jika hidupmu hebat sekarang, bersyukurlah, tapi ketahuilah bahwa hari-hari sulit akan datang lagi. Salah satu cara untuk berhenti melihat perubahan sebagai buruk adalah menyadari bahwa Anda dan semua orang yang Anda temui sedang mengalami perubahan. Apakah Anda bertemu mereka sehari yang lalu atau seminggu yang lalu? Setiap kali Anda bertemu seseorang, Anda benar-benar bertemu versi baru dari mereka. Waktu berlalu, Anda mendapatkan banyak pengalaman dan menghasilkan ide-ide baru. Manusia tidak tetap dan begitu pula kehidupan. 2. Tetapkan harapan yang realistis. Jika harapan Anda terlalu tinggi dan tidak realistis, Anda akan menjalani kehidupan yang penuh kekecewaan. Ketika segala sesuatunya terlalu kaku, Anda tidak menyisakan ruang untuk pertumbuhan atau perubahan. Jika Anda menunggu dengan lebih bijaksana, Anda akan lebih percaya diri dan lebih siap untuk apapun. Contoh harapan yang tidak realistis adalah, saya ingin mendapat nilai A di semua mata kuliah saya, sementara harapan yang lebih realistis mungkin adalah, saya berusaha mendapatkan hasil terbaik di universitas. Anda dapat mengelola harapan Anda dengan lebih baik dengan meninjau secara teratur apa yang dapat Anda capai dan menjelajahi opsi yang tersedia untuk Anda, daripada hanya berfokus pada satu hasil. Jika orang lain memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap Anda, bicaralah dengan orang itu dan jelaskan bahwa ini sulit bagi Anda. Misalnya, Anda dapat berkata, jika Anda mengharapkan hasil seperti ini dari saya, maka saya pasti akan melakukannya. 3. Belajar dari pengalaman Anda. Belajar dari pengalaman terjadi melalui tindakan atau melalui penemuan dan eksplorasi. Selama proses belajar mengajar, mungkin saja siswa dihadapkan pada fakta-fakta yang mungkin kemudian mereka lupakan. Mereka dapat secara aktif mengajarkan inti dan mereka akan mengingatnya. Namun, jika Anda melibatkan mereka dan membiarkan mereka mengalaminya secara langsung, mereka akan belajar. Siswa berlatih pengalaman belajar mengikuti 6 langkah. Prosedur yang sama juga dapat digunakan di luar kelas. Pengalaman pencarian di dalam hal ini. Tahapan ini sebenarnya merupakan proses untuk hidup dan memperoleh pengalaman. Pikirkan, bagikan reaksi dan pengamatan Anda tentang pengalaman hidup dengan teman atau konselor. Atau buat jurnal yang merefleksikan apa yang terjadi dan apa yang Anda temukan. Proses analisa, cari tahu apa yang penting dalam pengalaman hidup tertentu. Apa masalahnya? Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Apakah ini masalah yang berulang menyamaratakan? Cocokkan satu pengalaman dengan pengalaman lainnya untuk menemukan pola. Apakah Anda tahu jika ada prinsip hidup di dalamnya? Menggunakan, putuskan bagaimana Anda akan menerapkan apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini ke situasi lain yang serupa atau berbeda. 4. Biarkan diri Anda hidup di saat ini. Cobalah untuk tidak terlalu fokus pada masa depan atau memikirkan masa lalu. Keduanya menyebabkan hilangnya hal-hal yang sedang terjadi. Untuk hidup di masa sekarang, praktikan kesadaran diri. Kesadaran diri bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Itu berarti berfokus pada apa yang terjadi di sini dan saat ini. Jika Anda seorang pemula, Anda juga bisa melakukan meditasi mindfulness sambil duduk di bangku yang nyaman. Letakkan tangan Anda di paha dalam posisi melengkung.
Fokuskan pandangan Anda sekitar 1-2 meter atau ke dinding di depan Anda. Ambil napas dalam-dalam. Duduk dan arahkan diri Anda ke lingkungan Anda saat ini. Perhatikan suara, bau, atau sensasi apapun yang Anda rasakan di kulit. Lanjutkan bernapas, fokuskan perhatian Anda pada napas saat Anda menarik dan menghembuskan napas. Jika Anda terjebak dalam pikiran, akui saja fakta bahwa Anda sedang berpikir dan kemudian arahkan perhatian Anda ke napas. Lakukan latihan ini selama 20-30 menit setiap hari. Dengan latihan, Anda dapat berlatih meditasi kesadaran di mana saja. Metode 2. Ciptakan sikap positif. 1. Memanfaatkan kekuatan optimisme dan memilih untuk menjadi optimis. Sikaplah yang diperhitungkan, bukan keahlian Anda. Pengaturan ini menentukan pemulihan atau kemajuan Anda. Dengan kata lain, seberapa tinggi atau jauh hidup Anda bergerak sangat bergantung pada bagaimana Anda menghadapi kehidupan, situasi, dan orang-orang. Sikap positif dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda serta memperpanjang hidup Anda. 2. Identifikasi pikiran negatif Anda. Optimisme dapat menjadi bagian dari diri Anda hanya dengan mengubah apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Saat Anda mencoba untuk berpikir lebih positif, Anda perlu menyadari kata-kata negatif Anda sendiri. Ambil selembar kertas dan lipat menjadi 2. Di sebelah kiri, tulis batasan dan keyakinan negatif apapun yang muncul di benak Anda. Ini termasuk hidupku payah atau aku tidak akan pernah menemukan seseorang untuk dicintai. Setelah beberapa hari, dengarkan pikiran Anda. Tuliskan apapun yang membuat Anda merasa buruk atau negatif dan tambahkan ke daftar Anda. 3. Lawan pikiran buruk itu. Keyakinan negatif dapat sangat mempengaruhi harapan kita. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada kepercayaan ini, Anda akan melihat bahwa semuanya tidak masuk akal. Untuk setiap keyakinan yang merugikan diri sendiri yang Anda daftarkan, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melawannya. Dapatkah saya secara wajar mendukung keyakinan ini? Misalnya, karena Anda tidak dapat memprediksi masa depan, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda tidak akan menemukan orang yang Anda cintai. Bukti apa yang ada untuk menyangkal kepercayaan ini? Pernahkah kamu mencintai seseorang di masa lalu? Apakah ada bukti bahwa kepercayaan ini benar? Di sini juga, masa depan tidak dapat diprediksi. Apa hal terburuk yang bisa terjadi ketika situasi buruk ini terjadi? Jika memang demikian, maka tentu saja Anda sekarang adalah orang yang kesepian tanpa siapapun. Hal baik apa yang akan terjadi jika situasi buruk ini terjadi? Anda dapat belajar untuk mencintai diri sendiri dan menjalani gairah hidup Anda. 4. Ciptakan penguatan positif. Afirmasi adalah kata positif dan bermanfaat yang menggambarkan tujuan yang diinginkan dan terus bekerja di alam bawah sadar. Ambil selembar kertas terlipat dan di sisi kanan, tulis afirmasi yang mengubah naskah negatif atau keyakinan yang membatasi diri menjadi keyakinan positif dan transformatif. Ulangi pernyataan ini secara teratur. Hidup saya buruk menjadi hidup saya mungkin buruk sekarang. Tetapi kesulitan membuat saya menjadi orang yang lebih kuat. Saya tidak akan pernah menemukan seseorang untuk dicintai diubah menjadi sekarang saya merasa kesepian tetapi situasi ini akan berakhir. 5. Berlatih bersyukur. Pikiran yang bersyukur dapat membantu Anda mengembangkan sikap yang lebih positif. Alih-alih memikirkan beban Anda, fokuslah pada hal-hal baik yang bisa Anda syukuri. Orang yang bersyukur memiliki kebugaran fisik yang lebih sehat, kesehatan mental yang lebih sehat, empati yang lebih baik, lebih sedikit agresi, kualitas tidur yang lebih baik, kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan kesempatan untuk menjalin persahabatan yang lebih baik. Tunjukkan lebih banyak rasa terima kasih, mulailah menulis jurnal rasa syukur. Beritahu orang lain jika Anda menghargai sesuatu tentang mereka. Bermeditasi dan fokus pada semangat syukur. 6. Ubah perspektif Anda. Terkadang kita terjebak jauh di dalam krisis hidup kita.
Keadaan macet ini dapat menghalangi kita untuk melihat situasi secara objektif dan karena itu mencari solusi yang layak. Seringkali kita terjebak dalam drama. Ambil langkah mundur dan lihat hidup Anda melalui mata orang lain. Bayangkan sebuah situasi yang terjadi pada Anda, kolega atau sahabat Anda. Nasihat apa yang akan Anda berikan kepada orang itu untuk menghadapi situasi ini? Pernahkah Anda memperhatikan pikiran negatif atau harapan yang tidak realistis? Metode 3. Fokus pada hubungan. 1. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Berada di sekitar orang-orang positif menciptakan hal-hal positif dalam diri Anda. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, kelompok pendukung dapat membantu Anda tetap membumi dan berharap. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki sikap positif meningkatkan peluang Anda untuk bahagia dan sukses. Carilah pengaruh positif dalam hidup Anda. Inilah orang-orang yang bersyukur dan aktif mencari kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri hubungan atau jauhkan diri Anda dari mereka yang memberikan pengaruh negatif. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tenggelam dalam masalah atau tekanan dalam hidup mereka. Anda tidak sering tertawa atau tersenyum dan suasana hati yang buruk dapat menular ke diri Anda. 2. Bangun kehidupan spiritual Anda. Jika Anda percaya bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi, membangun kehidupan spiritual dapat memberikan faktor keamanan yang melindungi Anda di masa-masa sulit. Orang yang mengaku religius atau spiritual sering membuat pilihan yang lebih sehat dalam hal makanan dan menghindari perilaku berisiko seperti merokok, alkohol, atau obat-obatan. Selain itu, kehidupan spiritual juga memberi kita sistem pendukung sosial dan membantu menghilangkan stres. Kehidupan spiritual tidak selalu harus terikat dengan agama atau filosofi tertentu. Itu bisa berarti apapun yang Anda inginkan. Bangun kehidupan spiritual Anda dengan mempraktikkan pengampunan, refleksi pribadi, kontak dengan alam dan seni sebagai proses hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan kasih sayang. 3. Terlibat dalam membantu orang lain. Penjangkauan kepada orang lain dapat saling menguntungkan jika dilakukan melalui saluran amal atau nirlaba. Membantu orang lain dapat meningkatkan kepuasan hidup kita, memberi makna pada hidup kita, meningkatkan rasa pencapaian kita, mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati kita. Tidak yakin bagaimana cara membantu? Berikut adalah beberapa pemikiran untuk dipertimbangkan. Jaga anak-anak tetangga Anda yang orang tuanya sering menelantarkan mereka. Ajari sepupu muda Anda cara membuat musik. Menjadi sukarelawan di dapur umum setempat. Sumbangkan mainan untuk anak-anak yang membutuhkan. 4. Minta bantuan saat Anda membutuhkannya. Hidup lebih mudah ketika Anda tahu kapan dan bagaimana meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya. Meminta bantuan orang lain dapat memperkuat hubungan dan membantu orang lain atau anggota keluarga merasa lebih berdaya. Kita sering keliru berasumsi bahwa meminta bantuan membuat kita terlihat lemah atau membuat orang lain enggan membantu. Pikirkan beberapa tugas yang sebenarnya bisa dilakukan dengan bantuan seorang penyihir. Pikirkan tentang bantuan yang Anda terima dari orang lain di masa lalu. Koordinasikan kebutuhan atau minat khusus Anda dengan mereka yang telah memberikan bantuan. Misalnya, jika Anda memiliki teman yang suka memasak dan membutuhkan bantuan untuk merencanakan pesta, mereka mungkin akan membantu dengan senang hati. Akhirnya, katakan apa yang Anda maksud secara langsung. Permintaan bantuan seringkali gagal ketika maknanya tampak ambigu, tidak jelas, dapat diartikan sebagai makna yang berbeda. Misalnya, Anda lebih mungkin mendapatkan bantuan jika Anda bertanya, bisakah Anda membantu anak-anak saya bermain setiap Sabtu pagi daripada bisakah Anda membantu saya mengajak anak-anak bermain kapan-kapan? Metode 4. Jaga dirimu. 1. Lakukan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur dapat berdampak signifikan pada kehidupan Anda. Mempelajari dasar-dasarnya dapat meningkatkan energi Anda, membantu Anda mempertahankan sikap positif,
membantu mengontrol berat badan, melawan penyakit, dan memperpanjang hidup Anda. Temukan aktivitas atau aktivitas yang menarik minat Anda dan memungkinkan Anda menjalani hidup, termasuk lari pagi, mengikuti kelas kebugaran, mendayung perahu, atau berjalan kaki. 2. Makan yang sehat. Makan diet seimbang dan makanan bergizi dapat membantu Anda merasa baik dan fungsi tubuh Anda dalam kondisi terbaiknya. Pilih makanan dari setiap kelompok makanan, termasuk sayuran, buah-buahan, protein, produk susu, dan biji-bijian. Berhati-hatilah saat mengonsumsi makanan tertentu, seperti makanan cepat saji atau makanan manis. 3. Cukup tidur 7-9 jam setiap malam untuk kesehatan yang optimal. Jika Anda tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas tidur Anda cenderung mengalami kecelakaan, kurang mampu melawan penyakit, dan cenderung membuat pilihan yang tidak sehat seperti makan makanan cepat saji larut malam. Jadikan tidur sebagai prioritas untuk membangun kesehatan fisik, mental, dan emosional yang lebih baik. 4. Lakukan berbagai aktivitas perawatan diri lebih sering. Kegiatan perawatan diri adalah kegiatan yang merawat pikiran dan jiwa Anda. Aktivitas ini dapat mengangkat semangat Anda, mengurangi stres, dan memberi Anda ketahanan yang Anda butuhkan untuk menghadapi situasi sulit. Pikirkan aktivitas yang pasti akan Anda nikmati karena itu akan membantu Anda mendapatkan kembali kewarasan Anda. Anda mungkin ingin mandi busa atau merapikan kuku. Anda mungkin ingin mengunjungi taman dan berjalan-jalan menikmati alam. Aktivitas apapun yang memberi makan pikiran dan jiwa Anda, luangkan waktu untuk itu. Peringatan ketika hidup terasa terlalu berlebihan atau tanpa harapan dan Anda merasa tidak dapat lagi menanganinya sendiri, carilah bantuan. Mintalah seorang teman atau orang yang dicintai untuk dukungan dan dorongan. Jika Anda merasa tertekan, segera hubungi psikolog terdekat.